Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep manajemen pendidikan Islam. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama kelompok saya, yaitu ada Lailatul Musyarifah, terus ada Anaria Dulzana, dan yang terakhir ada Alicia Aureli. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan Islam. Menurut Praker sendiri itu, pengertian manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Adapun pengertian manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengandalian atau yang disebut P4. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah usaha untuk mengubah tingkah laku individu dalam kehidupannya, kemasyarakatannya maupun dalam sekitarnya yang berlandaskan Islam. Jadi, menurut definisi yang dipaparkan oleh Muzammil Qomar, ia menyatakan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan secara Islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar manajemen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu prinsip yang pertama yaitu ikhlas. Kita dapat mengelola madrasah ataupun sekolah itu pada hakikatnya adalah sebuah kepercayaan dan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada pengaplikasiannya itu kita sering menghadapi beban tugas yang tidak sebanding dengan materi yang diperoleh. Nah, jika prinsip materialistik ini itu menjadi patokan, itu tentu akan apa yang terjadi itu adalah ketidakoptimalannya pekerjaan yang dilakukan. Kenapa? Sebab kita akan selalu membandingkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita peroleh. Jadi sebuah keikhlasan ini adalah prinsip yang akan mendorong kita itu untuk berbuat baik meski apa yang kita peroleh itu tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Nah, tetapi yakinlah nanti di akhirat itu Allah itu membalas, mengridhoi apa yang kita lakukan di dunia. Berkaitan dengan ikhlas ini, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, yaitu wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wa ud'uhu mukhlishina lahuddin kama abada'akum ta'udun, yang artinya, dan katakanlah, luruskanlah maka dirimu setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Nah, ayat di sini itu mengajarkan bahwa kita sebagai manusia itu harus senantiasa mengikhlaskan segala bentuk kepribadatan kita itu semata-mata karena Allah dan Rasulullah. Yang prinsip yang kedua yaitu jujur. Ya, dalam jujur ini Allah pun sudah menjelaskan dalam Quran surat dalam firman-Nya, yaitu walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nah, dalam konteks persekolahan, kejujuran ini juga menjadi prinsip yang sangat penting dimiliki oleh pimpinan madrasah ataupun sekolah. Karena seorang pemimpin sekolah memiliki legitimasi untuk menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran. Nah, dalam konteks ini itu peluang untuk merekayasa data dan melakukan kecurangan sangat terbuka lebar. Namun, jika memiliki prinsip kejujuran, maka tentunya sebesar apapun peluang untuk melakukan
perilaku kebohongan tentu tidak akan dilakukan. Nah, jujur ini juga penting untuk memperlancar atau mensukseskan sebuah pendidikan, dan konsekuensinya bagi sekolahan yang dipimpin oleh ketua manajer jujur, tentu sekolah itu akan mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga yaitu amanah. Nah, Islam pun menjelaskan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu Allah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa, Inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna wa ni'ma ya'idukum bi inna wa kana sami'an basbira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil jawabkan, yaitu Allah menjelaskan dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa, Inna wa ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna wa ni'ma ya'idukum bi inna wa kana sami'an basbira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Nah, berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi itu, maka amanah itu hendaknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik pekerjaan atau tugas yang akan diembannya tersebut. Ya, oke, yang selanjutnya yaitu adil. Nah, salah satu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam ini adalah adil. Menurut Abu Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Nah, Allah pun sudah menjelaskan tentang ini. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan ala tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru mizan. Nah, dalam konteks persekolahan, keadilan ini sering menjadi hal yang sangat sensitif dan sangat rentan menimbulkan konflik. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur manajemen pendidikan Islam dalam Al-Quran. Terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu ada fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah tidak kaku, dalam kurung lentur. Menurut pendapat Prof. Dr. Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau, walaupun sifatnya masih terbatas, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul justru karena fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Seperti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 dan Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi jelaslah bahwa fleksibel ini tidak menyulitkan dan bersifat tidak kaku. Terus yang kedua yaitu ada jadi, kinerja manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya diukur dengan menggunakan terlaksananya program yang ada, tetapi lebih dari itu adalah sejauh mana pelaksanaan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak. Selanjutnya yaitu ada efektif dan efisien.
Kedua kata efisien selalu dipakai bergandengan dalam manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan. Sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya, katakanlah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang perbuatannya paling merugi? Mereka itu orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Juga ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, bisa dibuka sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu ada terbuka. Kata terbuka di sini bukan saja bermaksud terbuka dalam memberikan informasi yang benar, tetapi juga mau memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain. Terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staf untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, baik dalam jabatan maupun bidang lainnya. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang terbaik sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kunci terbuka sendiri yaitu adalah jujur dan adil, sedangkan jika tidak adanya kunci terbuka ini, maka tidak akan berarti. Oke, yang selanjutnya yaitu kooperatif dan partisipasif. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, manajer pendidikan Islam harus kooperatif dan partisipasif. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa manajemen pendidikan Islam harus bersifat kooperatif dan partisipasif, karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi dalam kurung keterbatasan yang menurut Chester I. Bernard imitasi. Nah, firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yaitu yang artinya, bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, penggerakan atau actuating. Fungsi actuating tersebut merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun fungsinya adalah directing, commanding, leading, dan coordinating. Di dalam fungsi manajemen yang pertama ini terdapat firman Allah yang pertama yaitu Al-Kahfi ayat 2 yang berarti sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Dan ayat yang kedua yaitu Quran Surat Hud ayat 117 yang artinya, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Fungsi yang kedua yaitu evaluasi atau controlling. Arikobah atau evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa yang tidak dengan perencanaan sebelumnya. Ayat Al-Quran mengenai evaluasi yang pertama yaitu Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Ayat ini bermaksud bahwa sesungguhnya pada kalian atau manusia ada para malaikat pencatat amal perbuatan. Mereka mulia-mulia, maka janganlah kalian menghadapi mereka dengan amal-amal keburukan, karena sesungguhnya mereka mencatat semua amal perbuatan kalian. Dan surat yang kedua yaitu Asy-Syura ayat 48 yang artinya, jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan atau risalah,
Sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar kepada nikmat. Yang ketiga yaitu perencanaan atau planning. Yang disebut perencanaan atau planning adalah sebuah proses pidana ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan hadis Rasul, maka dalam manajemen pendidikan Islam harus sudah mempersiapkan dan terencanakan dengan baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan di dalam perencanaan atau planning ini terdapat ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan, yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan surat yang kedua yaitu An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang ketiga yaitu Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Dan yang terakhir Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. At-tanzim atau pengorganisasian merupakan wadah tentang fungsi setiap orang. Proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Firman Allah tentang pengorganisasian yaitu yang pertama Quran Surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Yang kedua yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terima kasih dari presentasi kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.